Siap, Pak? Agak sini dikit. Oke. Oke, santai aja, santai, Pak. Oke. Proses pemotretan menggunakan depth of field sempit. Halo kawan fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Setyakusuma dalam Sudut Fotografi. Dalam pembahasan kali ini ada kaitannya dengan video-video sebelumnya, yaitu segitiga exposure. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Like, comment, and subscribe karena itu gratis, bro. Ketika kawan-kawan fotografi melihat objek tertentu dengan mata telanjang, ketajaman objek terlihat sama tajamnya. Nah, namun ketika dipotret, terkadang bisa fokus pada salah satu bagian tertentu, sehingga terlihat lebih tajam dari bagian yang lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan depth of field. Selain pemilihan kamera, depth of field juga ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah aperture atau bukaan lensa. Yang kedua adalah panjang fokus lensa. Yang ketiga yaitu jarak kamera dari objek foto. Dalam depth of field ada yang dinamakan dengan depth of field sempit dan depth of field luas. Atau bisa disebut dop sempit dan dop luas. Apa itu depth sempit atau depth of field sempit? Depth of field sempit berarti gambar yang menghasilkan bagian objek pada titik tertentu atau pada titik tertentu yang tajam, sementara sisanya akan blur atau tidak fokus. Dan depth of field juga bisa didefinisikan sebagai rentang jarak yang dimiliki suatu objek foto untuk menghasilkan suatu variasi ketajaman sebuah foto atau sebuah karya foto yang dihasilkan. Cara mendapatkan dop sempit dengan menggunakan settingan aperture atau bukaan yang besar dengan angka yang kecil. Misalkan menggunakan f1,4, 1,8 atau f2,8. Maka akan mendapatkan sedikit saja area ketajaman sebuah foto. Selanjutnya yaitu dop luas, yang berarti sebagian besar dari objek yang terdekat atau yang terjauh dari kamera akan memiliki ketajaman yang merata atau ketajaman yang sama. Nah, bagaimana cara mendapatkan depth of field yang lebar atau yang luas? Yaitu dengan cara menggunakan settingan aperture atau bukaan yang kecil atau angka yang besar. Misalkan menggunakan f8 atau f22. Maka akan mendapatkan ketajaman fokus pada foto atau pada objek yang merata. Semakin kecil aperture, maka semakin luas jarak foto atau area ketajaman sebuah foto. Oke kawan fotografi, supaya lebih jelasnya lagi, saya akan langsung mempraktikkan bagaimana cara memotret dengan menggunakan depth of field. Nah, sekarang saya sudah berada di lokasi pemotretan. Kebetulan lokasi pemotretan ini berada di sekitar rumah karena sekarang banyak sekali tempat-tempat yang di lockdown dengan wabahnya corona ini. Sebetulnya saya ingin hunting ke tempat-tempat yang menarik. Sekarang saya akan mencari contoh pemotretan dengan menggunakan objek manusia atau yang berada di kebun ini. Oke, contoh pemotretan depth of field seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, sekarang saya menemukan contoh objek pemotretan. Kebetulan di sana ada yang sedang bekerja di kebun. Kita akan jadikan contoh pemotretan tersebut. Oke, yuk. Selamat pagi, Pak. Pagi. Maaf nih saya ganggu. Ya. Saya boleh minta untuk dipotretnya, Pak? Ya. Silakan Bapak tetap aja beraktivitas ya, Pak ya. Ya. Sekarang saya akan melakukan pemotretan dengan
depth of field sempit atau dop sempit. Nah, sebelum melakukan pemotretan tersebut, kita harus menyeting sebuah kameranya dulu. Saya akan menggunakan bukaan atau aperture dengan f1,8 dan saya akan menyeting di ISO karena ini sangat terang. Saya akan setting di ISO 100. Oke. Dan shutter speed saya gunakan shutter speed 1000 karena ini cahaya sangat keras. Oke. Nah, sekarang saya akan merubah sebuah objeknya. Objeknya akan saya rubah nih ya. Oke, Pak, silakan duduk, Pak. Bapak duduk. Nah, objek ini saya buat untuk santai gitu ya. Saya akan gunakan settingan aperture 1,8 tetap karena ini menggunakan depth of field sempit. Dan shutter speed saya akan gunakan di 1/500 dan ISO tetap saya akan gunakan di ISO 100. Oke. Siap, Pak? Nih, agak sini dikit. Oke. Oke, santai aja, santai, Pak. Oke. Lihat sini. Oke, sekarang saya akan melakukan contoh pemotretan berikutnya masih menggunakan depth of field sempit dengan objek yang berbeda. Oke, saya akan menggunakan objek daun. Nah, ini hasil dari pemotretan depth of field sempit. Kita lihat dari belakang terlihat sangat blur. Jadi ada perbandingannya ketika memotret sebuah benda atau daun dengan memotret seorang objek manusia. Nah, sekarang kita akan cari lagi objek yang lainnya. Oke. Nah, saya barusan sudah memotret seekor capung dengan menggunakan aperture atau bukaan f2,8. ISO saya gunakan tetap di ISO 100 dan shutter speed saya gunakan di shutter speed 400. Nah, inilah proses pemotretan menggunakan depth of field sempit. Bagaimana kita melihat ruang tajam yang sangat sedikit dan background terlihat blur atau bokeh gitu ya. Nah, itu. Selanjutnya saya akan melakukan pemotretan dengan menggunakan dove luas atau depth of field yang lebar. Nah, karena depth of field luas, kita harus bisa menentukan sebuah lensa apa yang dipakai dan kita harus menentukan aperture-nya atau bukaan lensanya. Saya di sini akan menggunakan lensa wide. Dengan bukaan minimal kita harus menggunakan bukaan f5,6 atau f8. Bahkan kalau bisa kita menggunakan f22. Agar apa? Agar semua terlihat merata dengan fokusnya atau dengan jelas fokusnya. Kita lihat. Nah, di sini saya sudah melakukan dengan dove luas atau depth of field luas. Saya menggunakan di sini diafragma f8 dengan ISO tetap di ISO 100 dan shutter speed saya gunakan di shutter speed 1/800. Hasilnya ini akan merata titik fokusnya dan akan terlihat jelas sebuah objeknya. Oke, nah itulah depth of field luas atau depth of field yang lebar. Oke kawan-kawan fotografi, setelah melakukan pemotretan depth of field luas dan depth of field sempit, saya akan mencoba melakukan pemotretan menggunakan selective focus. Karena selective focus ini berkaitan dengan depth of field. Bagaimana selective focus itu terjadi? Nah, selective focus adalah memilih atau memfokuskan sebuah objek. Nah, jadi menseleksi, dipilih mana yang akan kita fokuskan. Saya akan menggunakan foreground. Foregroundnya adalah pohon yang tumbang. Oke,
saya sudah melakukan pemotretan dengan selective focus. Saya menggunakan aperture masih sama seperti tadi, yaitu f1,8, dan shutter speed saya menggunakan di 1/400, dan ISO saya gunakan dengan ISO 100. Nah, selective focus yang tadi saya sudah jelaskan yaitu memfokuskan dan menseleksi sebuah objek. Jadi menseleksi antara foreground, objek, dan background. Itu harus seirama. Nah, jadi saya menggunakan foreground tadi yaitu pohon tumbang dan pohon-pohon kecil yang ada di sekitar. Oke kawan fotografi, itu tadi pembahasan mengenai depth of field dan selective focus. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi. Tonton terus video-videonya karena itu sangat membantu untuk membangun channel ini. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi.